Video kali ini kita akan membahas in-ear monitor dari Castadio. Mereka baru saja merilis dua in-ear monitor terbaru. Salah satunya ada di hadapan kita yaitu ESW01. Bagaimana suaranya? Bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sounddignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Castadio sendiri adalah brand yang dibawa oleh salah satu distributor dari Indonesia yaitu Overkill. Mereka baru saja merilis dua in-ear monitor baru yaitu ESW dan ESD di Februari 2022 ini. ESW dan ESD memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama pastinya harga. Yang kedua yaitu ESD bisa detachable sedangkan ESW tidak. Yang ketiga yaitu secara suara mereka memiliki perbedaan. Namun pada video kali ini kita akan berfokus pada ESW01 saja karena kita nggak memiliki ESD01. ESW01 sendiri menggunakan single dynamic driver dengan ukuran 5 mm, jadi termasuk micro dynamic driver. Dengan impedance 16 ohm dan sensitivitas 99 dB. Sensitivitas 99 dB itu termasuk salah satu yang cukup berat untuk di drive. Tentunya ESW01 ini masuk pada kelas entry level dan dipasarkan di angka 380 ribuan. Kalian bisa cek aja di toko hijau. Selanjutnya kita bahas packaging dari ESW01 ini. Oke, kita akan bahas packaging dari ESW01 ini. Untuk packagingnya sendiri tidak menggunakan box aneh-aneh, dia langsung menggunakan case, Eva case seperti ini bertuliskan Castadio. Kita lihat di sini, jadi ada bahannya ini semacam kain gitu. Ini semi hard case. Jadi ada tulisan Castadio, ini timbul. Jadi kita bisa lihat di sini, Castadio tulisannya timbul. Bahannya juga cukup halus. Kita akan langsung buka aja. Set set. Jadi pada saat dibuka akan seperti ini. Di sini ada in-ear monitornya. Kita akan taruh dulu. Lalu di sini ada beberapa pasang air tips. Di sini juga ada air tips yang menarik, yaitu air tips cemara atau double flank. Jadi ada air tips yang dua topi juga diberikan di dalam paket penjualannya, very nice. Dan ada shirt clip untuk gantung-gantung di baju. Lalu di sini juga ada manual dari Castadio, user manual, kalian bisa lihat. Note from Castadio team. Ini ada sedikit spesifikasinya. Mungkin kalau kalian mau lebih jelas kalian bisa pause aja di sini. Dan spesifikasi dari kabelnya juga. Jadi kabelnya ini non detach ya. Jadi ini kelengkapannya. Dan ini adalah case-nya. Case-nya ini cukup lapang, cukup besar juga untuk in-ear monitor sekecil itu. Jadi resletingnya pun cukup smooth. Jadi kelengkapannya cukup simpel. Kita bilang untuk kelas harga budget ya oke lah. Setidaknya dapat case yang very useful tentunya. Di sini ada in-ear monitor, user manual, ada beberapa pasang air tips dan ada double flank air tips juga yang diberikan. Jadi ada 3 pasang plus 1 pasang double flank air tips dan shirt clip. Secara packaging kami berikan skor B. Ini termasuk packaging yang simple dan cukup lengkap untuk kelas budget. Selanjutnya kita bahas build quality dari ESW01 ini. Build dari in-ear monitor 1 ini housingnya sendiri berbahan metal. Fix berbahan metal, mungkin aluminium kalau prediksi saya. Tapi ya kalau saya salah mungkin kalian bisa koreksi di kolom komentar di bawah. Housingnya sendiri berwarna hitam, ada siluet-siluet silvernya di bagian faceplate-nya di sini. Lalu kalau kita lihat lagi, nozzle-nya ini nozzle yang sedang aja, nggak terlalu panjang juga kategorinya. Bahkan cenderung pendek malah, agak sedikit pendek, tapi ya oke lah. Lalu sudah ada lips-nya juga untuk mencegah air tips gampang terlepas, dan ukuran dari nozzle-nya ini berukuran normal. Sudah ada filter berwarna hitamnya juga, kalian bisa lihat di situ untuk mencegah kotoran masuk. Lalu kalau kita lihat di bagian atasnya, di bagian atas ada semacam fan hole kecil di bagian sini nih. Ada lubang kecil untuk mungkin fan hole-nya. Lalu kalau untuk bagian faceplate-nya ini kecil banget. Ada tulisan Castadio ESW01, tapi kecil banget fontnya. Kalau menurut saya agak kekecilan sih, mending tulisan Castadio di sebelah kiri, lalu ESW di sebelah kanan, karena kekecilan banget. Yaitu untuk faceplate-nya. Nah, untuk kabelnya sendiri, kabel yang non-detachable, jadi tidak bisa diganti-ganti. Kalau rusak kabelnya ya sudah berangkat in-ear monitornya juga. Jadi kabelnya sendiri berbahan Cooper dan tidak ada air hook karena pemakaiannya adalah straight down, jadi bukan over ear.
Dan di sini ada mic. Mic-nya memiliki 3 tombol. Jadi saya sih not a fan of mic in-ear monitor sih. Saya nggak terlalu suka sih sebenarnya. Tapi ya it's okay lah. Jadi ada kelebihan tambahan. Jadi mic-nya 3 tombol, bukan seperti mic KZ yang 1 tombol aja. Ini mic-nya 3 tombol, yang cukup responsif menurut saya. Di sini chin slider dan juga splitternya berbahan metal. Fix bahannya aluminium mungkin lebih pastinya. Di sini kabelnya, kabel bagian bawahnya berwarna hitam. Untuk jacknya sendiri berbahan metal juga, bahan jacknya, tapi sayang ditutupi dengan stiker dari Overkill, stiker garansi dari Overkill. Dan menurut saya ini agak merusak estetikanya sih kalau menurut saya. Tapi nggak bisa mau taruh di mana lagi, kan sudah nggak ada. Yang paling aman ya di jack sebenarnya. Tapi ya sebenarnya jack sendiri pasti banyak papasan dengan kita banyak bersentuhan dengan jack dan mungkin akan cepat rusak juga nih untuk stiker dari Castadio ini. Ya nggak tahu lah, itu hanya sedikit pemikiran dari saya, tapi nggak usah diabaikan aja. Lalu di sini untuk jacknya adalah jack 3,5 mm 4 pole karena ada mic-nya jadi 4 pole, straight plug, gold plated. Secara build quality ESW01 ini overall build quality-nya oke dan kami berikan skor B+. Selanjutnya kita bahas fitting dari ESW01 ini. ESW01 kalian bisa lihat sendiri dia memiliki housing yang kecil banget, seperti mungkin seperti kacang merah lah kalau saya bisa gambarkan. Besarnya seperti kacang merah, lebih gendut dikit, tapi overall seperti kacang merah. Saat pemakaiannya pun akan seperti ini, pemakaiannya adalah straight down, jadi pemakaiannya kekedapannya juga oke banget, dan ini pemakaian yang regular fit. Fitnya pun juga oke, dan secara kenyamanan ini tidak ada masalah sama sekali, dan ini fitting yang sangat versatile kalau menurut saya, apalagi tidak ada kendala dari bentuk housingnya. Menurut saya ini oke banget sih untuk fittingnya. Termasuk in-ear monitor yang cukup senak pemakaiannya tapi tidak memberikan kesan panas ataupun cepat fatigue juga karena memang kita bilang pressure-nya itu. Jadi in-ear monitor satu ini ya bisa dikategorikan enak untuk dipakai jangka waktu panjang juga. Overall nyaman sih. Kalau bisa dikategorikan in-ear monitor ini nyaman kalau kalian buat daily use untuk dipakai dalam jangka waktu panjang untuk kerja, mungkin in-ear monitor satu ini akan cukup versatile untuk fittingnya. Tapi yang sangat disayangkan kabelnya ini mikrofonik banget. Jadi kalau kalian nyentuh kabelnya juga akan terasa pada saat penggunaan in-ear monitor juga akan terganggu suaranya. Jadi kabelnya ini agak mikrofonik. Jadi itu sedikit minus untuk fittingnya. Tapi overall untuk fitting dari housingnya tidak ada masalah sama sekali dan ini tergolong wow sih. Dan kami berikan skor A+ untuk fittingnya. Ini fitting yang enak banget. Selanjutnya kita bahas sound quality dari in-ear monitor satu ini. Oke, ESW01 ini memiliki arah suara yang bisa dikategorikan neutral to warm. Dan in-ear monitor satu ini menurut saya agak sedikit berat untuk di drive. Tapi untuk HP sendiri masih bisa, cuma volumenya agak sedikit lebih tinggi dari biasanya. In-ear monitor satu ini juga memiliki fun fact. Jadi dia memiliki skalabilitas yang oke banget. Jadi saya coba di HP saya terus saya coba di DX300 itu ada perbedaan suaranya. Dimana HP itu terasa lebih mendem. Jadi skalabilitasnya jauh lebih bagus jika kalian menggunakan source yang bagus juga. Atau DAP, atau apapun lah. Pokoknya selama playernya atau source-nya bagus, in-ear monitor satu ini juga akan mengikuti. Bass dari ESW01 ini cukup berbody dan bisa dikategorikan ini bass yang cukup bertekstur. Tapi bukan kategori bass yang berotot banget, yang besar banget, enggak. Cukup clean untuk bass dari in-ear monitor satu ini, tapi bukan tipe bass yang bisa dikategorikan cepat banget dan agak keteteran pada lagu-lagu yang kita bilang bertempo cepat atau double pedal. Untuk lagu-lagu pop, EDM masih oke lah kalau saya bilang. Tapi kalau kita bilang untuk kelas micro driver seperti ini, bass dari ESW01 ini very good. Untuk bagian mid-nya ini posisinya agak sedikit maju. Dia kategori mid yang bisa dikategorikan tegas dan juga clean. Untuk male vokalnya ini memiliki body yang pas dan juga artikulasi yang cukup jelas. Untuk female vokalnya memiliki suara yang clear dengan artikulasi yang baik tentunya. Agak terkesan lebih analytical untuk female vokalnya dibandingkan eksekusi dari male vokalnya. Dan bisa dikategorikan juga cukup aman dari shouty ataupun sibilance. Jadi kalau kalian sensitif tentu in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan cukup aman. Tapi kalau didengaran di high volume tentu saja agak nyerempet-nyerempet dikit. Itu masih wajar lah, kita bilang masih wajar. Tapi dalam volume yang saya dengarkan masih dalam kategori yang aman.
Untuk instrumennya sendiri bisa dikategorikan lively dan blending dengan baik. Lalu kalau untuk dinamikanya, untuk kelas entry level ya cukup oke lah. Untuk bagian treble-nya ini posisinya agak sedikit mundur. Dia ada sparklingnya, tapi masih dalam kategori yang terkontrol. Jadi tidak harsh, tidak overly bright, ataupun nyerang sama sekali. Kesan detail dan airiness-nya juga masih dapat. Secara keseluruhan untuk tonalitas dari ESW01 ini di kelas budget, kami berikan skor amin. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari ESW01 ini. Presentasi dari ESW01 ini bisa dikategorikan forward dan juga lively. Timbernya bisa dikategorikan cukup oke, cukup natural. Untuk di kelas harganya masih oke, tapi kita bilang di kelas harga 1 jutaan tentu saja nggak bisa bersaing untuk ESW01 ini. Untuk soundstage-nya terasa cukup lebar, tapi kesan height dan kesan depth-nya mungkin agak sedikit kurang menurut saya. Detail cukup baik, clarity-nya pun bisa dikategorikan bagus. Untuk separasi imaging dan positioning, separasinya oke, imagingnya kita bilang agak sedikit kurang layering, itu wajar banget. Lalu kalau positioningnya cukup pinpoint, cukup jelas. Tapi ada sedikit notes, jadi kalau kita dengarkan lagu yang terlalu rumit, terlalu banyak instrumen, in-ear monitor 1 ini agak blur untuk stereo imagingnya. Jadi kalau lagunya terlalu rumit, kalian suka dengar lagu-lagu yang rumit, yang banyak instrumen, ada vokalnya main, ada instrumennya banyak, nah itu mungkin agak sedikit kurang untuk in-ear monitor 1 ini, karena akan sedikit blur imagingnya. Dan secara umum teknikalitasnya kami berikan skor B+. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor 1 ini. ESW01 ini cons-nya yang saya berikan yaitu kabelnya non-detach, ya kita kalau mau yang detachable kan ada ESD ya, tapi ya itu salah satu komplain saya, kenapa tidak detachable juga sekalian. Kalau detachable kan keren banget ya, bisa ada banyak pilihan untuk mentuning in-ear monitor 1 ini dari tweaking kabelnya. Selain itu kabelnya juga agak mikrofonik, juga itu akan mengganggu. Mungkin orang-orang yang mobilitas tinggi juga akan terganggu dengan kabel yang mikrofonik. Kalau saya sendiri, saya biasanya mendengarkan sambil duduk, jadi tidak berjalan-jalan atau mungkin mobilitas jadi itu nggak terlalu berpengaruh sebenarnya, tapi ya itu sekedar cons yang mesti saya notice juga untuk kalian. Cons yang kedua, in-ear monitor 1 ini kurang kesan packagingnya, jadi kesan unboxingnya itu nggak ada, jadi kita hanya dapat EVA case seperti ini. Ya itu bukan hal yang buruk sebenarnya, tapi ya somehow packaging juga memberikan kesan atau feel yang wow pada saat unboxing, kesan yang saat buka plastik gitu dari yang baru gitu, itu juga ada kesan yang menarik sih menurut saya. Pro-nya dari in-ear monitor 1 ini, in-ear monitor 1 ini adalah good in-ear monitor menurut saya, soundnya good, harganya juga good, ya itu very good lah. Pro yang kedua tentu ini adalah in-ear monitor yang bergaransi, jadi kalian lihat di jacknya ada logo Overkill-nya, ada semacam stiker garansinya, jadi ini garansinya bukan setahun tapi 2 tahun, Overkill parts. Wow. Pro yang ketiga, in-ear monitor 1 ini fittingnya enak banget. Jadi kalau kalian yang bermasalah, oh kuping saya terlalu kecil untuk in-ear monitor tertentu, sudah in-ear monitor 1 ini oke. Untuk value for money-nya, ESW01 ini kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor B+. Oke, kita akan komparasi dari ketiga in-ear monitor yang saya punya, yaitu ada Blond BL03, Tangjim Tanya, dan juga Castadio ESW01. Bagaimana suaranya? Kita bilang ESW ini adalah suara yang netral warm, lalu diikuti Blond yang agak warm bassy, bahkan agak sedikit dark mungkin bagi sebagian orang, lalu Tanya ini Harman warm. Oke, untuk bagian bass kita bilang paling besar tentu saja di Blond dan terkesan sedikit bleed, agak sedikit kurang terkontrol bassnya. Lalu kalau kita bilang bass di Tanya ini tipe bass yang kalem dan soft, tapi agak sedikit kurang tekstur. Dan paling pas menurut saya bassnya ada di ESW01 ini. Bassnya ya bukan bass yang nampol banget, tapi bassnya on spot lah kalau menurut saya. Untuk kelas budget dibandingkan dua ini, ya kalau kalian suka yang cukup all-rounder, ESW bassnya cukup all-rounder. Untuk bagian midnya tetap saya pegang Blond BL03 ini, timbernya sesuatu banget untuk bagian midnya. Wow banget, Tanya juga memiliki mid yang warmer body, yang relaxing juga, battery smooth juga. Kalau dibandingkan ESW ini midnya sedikit lebih netral dibandingkan kedua in-ear monitor 1 ini. Tapi somehow menurut saya di sini artikulasinya sedikit lebih dapat, jadi sedikit lebih precise dibandingkan dua in-ear monitor ini.
Untuk treble sendiri paling smooth di BL03 tentu saja. Lalu Tanya, dan yang terakhir yang paling bright dibandingkan kedua ini monitor ini yaitu ESW. Tapi ESW ini bukan tipe yang bright ya, tapi lebih bright dibandingkan dua ini monitor satu ini. Bukan berarti ESW ini bright. Jadi dibandingkan dua ini dia lebih bright dibandingkan Tanya ataupun Blonde. Untuk timber sendiri jelas Blonde is the best. Best timber di kelas harga budget masih tetap Blonde. Blonde BL03 ini masih stok, jadi tidak ada mod sama sekali. Menurut saya timbernya masih oke. Lalu Tanya dan ESW pun bisa dikategorikan timbernya walaupun tidak sebaik Blonde, tapi timbernya oke banget. Untuk detail dan clarity, jelas ESW ini masih terkesan lebih baik dibandingkan dua in-ear monitor lain ini. Blonde terkesan lebih kotor karena memang bassnya yang memang agak sedikit over menurut saya. Selanjutnya ya Tanya, memang kita bilang dia arah suaranya memang eksekusinya ke arah yang lebih nyantai, yang lebih smooth, jadi tidak mengejar yang terlalu teknis, baik itu clarity ataupun detail yang berlebihan. Ya itu mungkin sedikit komparasi atau gambaran untuk kalian. Jadi di sini pastinya lebih bright dibandingkan dua ini monitor satu ini. Tapi di sini menurut saya lebih on the spot kalau kalian mencari yang lebih aman. Tapi kalau kalian mencari yang lebih segmented, mid, relaxing, battery smooth, dua ini monitor ini, Tanya dan Blonde menurut saya masih still the king. SW01 ini adalah in-ear monitor yang bisa dikategorikan menarik. Dia merupakan in-ear monitor yang kecil-kecil, cabai rawit, dan salah satu yang sangat bersaing di kelas harga under 500 ribuan. Kalau kalian ada pertanyaan seputar SW01 ini, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu di video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.